Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang soft tissue and musculoskeletal injury, ya, dimana pada injury kali ini melibatkan kulit. Ya, injury yang terjadi pada soft tissue and musculoskeletal injury ini melibatkan kulit, kemudian jaringan lemak, otot, fascia, ligamen, pembuluh darah, kemudian nervus, ya, tulang rawan dan juga tulang itu sendiri, ya, dimana soft tissue and musculoskeletal injury ini bisa menyebabkan, ya, life threatening, ancaman terhadap kehidupan, atau life threatening, atau menimbulkan kecacatan, ya. Nah, sesuai dengan konsep BTLS, ya, dimana yang perlu kita kaji dimulai dari primary survey, diantaranya adalah airway problems, ya. Jadi permasalahan pada airway apa kalau terjadi musculoskeletal injury? Diantaranya adalah kalau melihat gambar seperti ini, ya, pasti jalan nafasnya terhambat, ya, entah karena cairan atau entah karena rusaknya jaringan organ tubuh pasien itu sendiri, ya. Jadi penyebab obstruksinya diantaranya adalah benda-benda padat, kemudian cairan, atau bahkan posisi. Contohnya misalkan pasiennya tidak sadar, maka potensi yang menyebabkan sumbatan jalan nafas diantaranya adalah jatuhnya pangkal lidah. Kemudian manajemen untuk airway diantaranya adalah jaw thrust atau modified jaw thrust untuk melindungi tulang servikal. Kemudian kalau misalkan terpaksa tidak bisa, ya, kita lakukan tindakan emergensi berikutnya. Kalau Anda tidak berpengalaman untuk melakukan pemasangan intubasi atau ETT, ya, bisa dimulai dengan pemasangan krikotirotomi atau tracheostomi sederhana. Jadi melakukan penusukan di tulang rawan krikoid, ya, dengan jarum ukuran besar untuk membebaskan jalan nafas, ya, pada pasien. Kemudian untuk breathing problems bisa hemotorak, pneumotorak, flail chest, atau kontusio paru, ya. Nah, untuk penanganan pada breathing problem bisa dilakukan needle thoracosintesis atau dekompresi, atau dilakukan tube insertion atau pemasangan WSD. Kemudian untuk permasalahan sirkulasi, ya, permasalahan yang mungkin muncul pada pasien dengan trauma muskuloskeletal dan jaringan lunak diantaranya adalah pada pasien tersebut mengalami hypovolemic shock karena perdarahan yang terjadi pada pembuluh darah besar, ya. Diantaranya yang mungkin muncul tanda-tandanya adalah peningkatan nadi sebagai kompensasi awal, kemudian penurunan tekanan darah, pasiennya mengalami disorientasi dan kulitnya menjadi pucat. Untuk manajemennya, ya, pada sirkulasi ini bisa dilakukan pengontrolan perdarahan dengan direct pressure atau penekanan, ya, secara kuat di area yang terjadi perdarahan. Kemudian mengembalikan volume perdarahan, ya, dengan cairan kristaloid, ya, rumusnya 4 kali volume darah yang hilang. Kemudian, ya, mengkaji ulang untuk parameter-parameter diantaranya tadi adalah nadi, kemudian tekanan darah. Kemudian untuk sirkulasi juga, ini tadi, ya, bisa dilakukan control bleeding dengan direct pressure atau dengan surgical procedure, misalkan dengan penyambungan vena atau arteri yang ruptur, ya. Kemudian untuk pemberian cairan atau merestorasi cairan bisa dilakukan penusukan pada area vena, ya, bisa dilakukan pemasangan di vena sentral atau di perifer, ya, atau di bahkan kalau misalkan kondisinya sudah cukup sulit, misalkan menemukan pasien yang sudah kolaps, ya, bisa dilakukan intraosseous infusion. Jadi penusukan jarum dengan ukuran besar itu dimasukkan di bawah di tulang, ya, biasanya dilakukan di bawah tulang patella, ya. Kemudian untuk primary access, ya, ini tadi, ya. Nah, untuk musculoskeletal problem pada primary survey, ya, kita lakukan pengkajian adalah airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Bila mana ditemukan gejala, kemungkinan atau tanda yang membahayakan kemungkinan berasal dari kondisi-kondisi yang trauma yang menyebabkan rupturnya pembuluh darah besar. Misalkan pelvic fracture, ya. Jadi di bagian pelvis itu ketika terjadi ruptur, perdarahannya akan cukup hebat dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata atau dilihat berapa volume perdarahan yang mungkin muncul, karena begitu terjadi ruptur, ya, perdarahannya akan tertampung di rongga intraabdomen.
Kemudian femoral fraktur terutama untuk yang fraktur terbuka di femur ya, dan yang berikutnya adalah multiple fraktur ya. Nah, untuk diagnostik soft tissue injury ini diantaranya adalah pada kulit ya, terjadi open fracture, degloving atau ischemic necrosis ya. Kemudian pada otot dan tendon terjadi crash syndrome, compartment syndrome. Kemudian pada pembuluh darah terjadi vasospasme atau terjadi arterial laceration. Kenapa vena laceration tidak dimasukkan? Karena cenderung perdarahannya lambat ya. Kalau arteri, terutama arteri-arteri besar, karena tekanannya cukup tinggi, maka perdarahannya akan menyebabkan kondisi-kondisi seperti hipovolemik sampai dengan ke arah shock. Kemudian di saraf ya, injury yang terjadi adalah neuropraksia, asonomesis dan neurotmesis ya. Kemudian untuk di ligamen bisa terjadi joint instability dan dislocation ya. Kemudian untuk soft tissue ya, ini tadi skin and muscle injury, kemudian ligament injury, nerves injury dan vascular injury. Nah, dari fraktur itu sendiri dikatakan ya terganggunya tulang ya, atau persendian atau cincin pertumbuhan epifisial yang di mana injury tersebut akan dihasilkan dari tenaga yang cukup kuat. Kemudian fraktur itu bisa open atau close ya, terbuka atau tertutup. Kemudian complete atau incomplete ya. Kalau complete berarti keseluruhan posturisasi dari ya ruas tulang yang atau ruas bagian tubuh tersebut ya hilang. Jadi misalkan di kaki tibia fibula ya, tibianya kena, fibulanya belum fraktur ya, tapi bisa mempertahankan postur. Nah, itu dikatakan sebagai incomplete ya. Kemudian stabil atau tidak stabil ya, life or limb threatening, menimbulkan kematian ya atau menimbulkan kecacatan saja ya. Kemudian dia berdiri sendiri atau dia merupakan bagian dari multiple trauma ya. Nah, ini kondisi life threatening pada fraktur ya. Yang pertama adalah kehilangan darah ya. Nah, ini gambarannya ya yang seperti saya bilang tadi, bahasanya ketika terjadi fraktur maka volume terbesar yang potensinya akan menyebabkan hipovolemi adalah fraktur pelvis, di mana di sana ada arteria pelvis kanan kiri ya. Satu arteria pelvis itu bisa menimbulkan perdarahan antara 250 sampai dengan 2500 cc ya. Jadi kalau dalam 1 jam saja dia bisa kehilangan 500 sampai dengan 5000 cc. Kemudian yang kedua adalah ruptur di arteria femoralis ya, satu femur ya itu bisa 150 sampai dengan 1000 cc. Jadi kalau dua-dua femur dia terkena, mengalami open fracture ya, kemudian terjadi dalam jangka waktu 1 jam ya, sudah kehilangan 2000 cc darah ya. Berikutnya ya sifatnya relatif kecil ya, itu di humerus, kemudian di di tibia fibula dan di radius ulna ya. Kemudian penyebab life threatening berikutnya adalah fat embolism ya, atau terjadinya gangguan pembekuan darah. Kemudian yang berikutnya adalah crash syndrome ya. Nah, crash syndrome ini jarang sekali ditemukan di awal ya. Tahu-tahu pasiennya sudah mengalami ya multiple trauma atau multiple organ failure. Karena apa? Karena zat-zat atau enzim-enzim yang dilepaskan dari kondisi kerusakan secara multiple ini akan menyebabkan kerusakan di berbagai organ. Nanti kita bahas. Kemudian penyebab life threatening injury pada fraktur ini diantaranya adalah open fracture dan joint injury. Kemudian vascular injury terutama di vaskular kecil, dan kompartemen syndrome dan neurologic injury ya. Untuk initial manajemennya ya seperti di BTLS kemarin ya, dimulai dari primary survey A, B, C, D, dan E, kemudian dilanjutkan untuk secondary survey. Dan untuk initial manajemennya ya bisa dilakukan imobilisasi fraktur ya, dilakukan kontrol bleeding, kemudian pemberian atau perdarasan nyeri, kemudian menghindari untuk ya, tujuannya untuk dilakukan imobilisasi ini adalah menghindari untuk terjadinya komplikasi berikutnya ya.
Nah, untuk penanganan fraktur itu diinisiasi dengan 4 R. Yang pertama yang R yang pertama adalah recognition ya, mengenali, kemudian reduction ya, mengurangi, retention ya, mencegah, dan yang terakhir adalah rehabilitasi atau rehabilitasi. Ya, untuk recognition ya bisa dilakukan dengan dua metode ya, recognition pada tulang ya, pengenalan pada bone injury atau fraktur itu dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah dengan temuan klinis, yang kedua adalah temuan radiologi. Tapi kedua temuan ini seharusnya bisa menunjang bila mana kita mendapati, terutama untuk pasien-pasien yang close fraktur atau fraktur tertutup ya. Nah, ini untuk temuan-temuan klinis pada fraktur ya, didapati gambaran deformitas ya. Deformitasnya bisa berupa angulasi ya, membentuk sudut, shortening atau dia memendek, rotation atau dia terpelintir atau memutar. Kemudian temuan yang kedua adalah crepitation atau adanya tanda-tanda ya, gambaran kalau kita lakukan palpasi begitu bunyinya akan menjadi kres-kres gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah false movement atau dia tidak mengalami gangguan pergerakan ya. Nah, ini dilakukan dengan 3 metode look, feel ya, and move ya. Jadi melihat, merasakan dan melihat, merasakan dan menggerakkan ya. Jadi melihat deformitasnya, merasakan krepitasinya, kemudian menggerakkan. Nah, kalau pasien sudah merasa cukup nyeri dengan look and feel, jangan dipaksa untuk move ya, karena ini akan menimbulkan nyeri yang lebih hebat. Kemudian tanda-tanda klinis dari fraktur ya didapati dari riwayat traumanya ya, kemarin pengkajian sampelnya. Kemudian symptom and sign ya, tanda dan gejalanya diantaranya adalah nyeri dan kekakuan, kemudian swelling, pembengkakan, deformity, perubahan bentuk ya, kemudian crepitus atau crepitasi, kemudian kehilangan fungsi, kemudian pergerakan yang abnormal dan nervous injury. Jadi nervous injury itu begitu kita berikan rangsangan ya, pasiennya bisa jadi parestesi, nyerinya sangat hebat, atau anestesi, dia merasa tidak nyeri sama sekali. Kemudian radiographic findingnya ya, temuan untuk radiografinya dilakukan dengan macam-macam metodenya ya. Jadi nanti bisa dengan plain X-ray, bisa dengan CT atau dengan MRI. Untuk plain X-ray ya, ini dilakukan dengan dua sudut pandang ya. Biasanya dilakukan dengan sudut pandang anterior posterior dan lateral ya. Nah, untuk sudut pandang yang lain ini biasanya sesuai dengan permintaan dokter penanggung jawab ya. Jadi utamanya adalah dengan anterior posterior lateral, yang mana gambaran tersebut atau sudut pandang tersebut seharusnya melewati dua join atau dua sendi ya. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan CT. Nah, ini CT scan ini pada situasi fraktur bagus untuk fraktur-fraktur yang komunitif, fraktur-fraktur yang sifatnya ya retak rambut ya. Jadi tidak patah secara keseluruhan. Jadi hanya retak saja. Misalkan di tulang tengkorak, yaitu kita di skull itu kita dapati ada gambaran retak rambut. Nah, untuk pemeriksaan yang berikutnya adalah magnetic resonance imaging ya, jadi MRI ya. Nah, MRI ini ya untuk fraktur sebenarnya tidak cukup membantu untuk mendiagnosis. Hanya saja kalau misalkan kita ingin melihat asosiasi dari fraktur itu, gambarannya mungkin ada kerusakan di central nervous system atau di kerusakan otak atau di kerusakan jaringan. Nah, itu baru kita menggunakan MRI. Nah, ini untuk gambaran plain X-ray ya, jadi foto Röntgen ya. Nah, ini bisa digambar dari sisi anterior ya, anterior posterior ya, dari atas ke bawah, kemudian dari lateral atau dari samping ya. Kemudian reduction ya, manipulasi close reduction ini bisa dilakukan dengan internal atau external fixation, dengan traction atau dengan open reduction. Bisa juga bentuknya adalah internal dan external fixation ya. Nah, reduction ya, secara anatomical reduction dilakukan di intraarticular fracture ya, dan functional reduction ya. Nah, beberapa fraktur kadang tidak membutuhkan direduksi ya, seperti fraktur-fraktur yang terjadi di tulang-tulang yang sifatnya
stabil begitu. Jadi misalkan di school dan lain sebagainya, di tulang tengkorak ya. Oke, kemudian retention ya, ini bisa dilakukan dengan metode non surgical atau dengan metode surgical ya. Yang non surgical bisa dengan sling ya, cast atau POP or fiber cast ya. Ini dilakukan dengan gips itu ya. Kemudian traction ya. Untuk yang surgical bisa dilakukan pemasangan K-wire. Kemudian dilakukan pemasangan juga plate and screw. Bisa juga dengan intramedullary device, bisa dengan external fixator atau dengan prosthetic replacement. Ya, prosthetic replacement itu biasanya frakturnya terjadi di persendian ya. Nah, ini untuk retention ya, bisa dengan casting ya, POP cast itu dengan dengan pemasangan gipsum ya, kemudian dilakukan pemasangan sling ya, atau dilakukan traction ya. Nah, atau juga dilakukan joint replacement ya. Kemudian untuk internal fixation bisa dengan K-wire, bisa dengan DHS, bisa dengan IM nail ya. Kemudian untuk external fixator ya. Nah, untuk rehabilitasi adalah tujuannya merestorasi pasien supaya dia kembali ke fungsi yang memungkinkan, tidak kembali ke fungsi yang awal. Artinya begini, pada situasi-situasi fraktur mungkin saja pasien tersebut mengalami kecacatan yang tadi kondisinya bisa life threatening atau limb threatening. Ketika life threatening ya, itu berarti upaya maksimal yang bisa didapati dari upaya penyembuhan fraktur ya. Ya, nah ini untuk tahap penyembuhan fraktur ya, ini saya rasa sudah dibahas sebelumnya di mata kuliah KMB. Kemudian, nah kondisi yang menghambat untuk penyembuhan fraktur diantaranya adalah minimnya suplai darah ke area fraktur yang disebabkan oleh avaskular nekrosis ya. Jadi pembuluh darahnya sudah nekrosis. Kemudian kondisi imobilisasi yang buruk, yang ketika pasien tersebut diimobilisasi tidak cukup baik ya, ketika bergerak lagi ya terjadi fase inflamasi lagi ya, jadi mengulang dari fase penyembuhan fase penyembuhan fraktur yang awal, atau terjadi infeksi ya, ini lebih sering pada situasi fraktur terbuka. Oke, nah kemudian crash injury. Nah, crash injury ini adalah dikatakan sebagai injury yang terjadi pada soft tissue atau jaringan lunak dan tulang secara sekaligus ya. Bisa diakibatkan karena benturan antara dua objek yang padat ya, objek yang keras ya, dan ini bisa menunjang untuk terjadinya compartment syndrome ya. Kemudian crash injury ini juga kemungkinan terjadi pecahnya organ-organ yang ada di dalamnya ya. Nah, pada crash injury ini yang saya bilang di awal tadi ya, kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk terjadinya kerusakan-kerusakan organ lain yang tidak ada kaitannya dengan area cedera. Misalkan pasien ini mengalami crash injury di area femoralis ya. Nah, di situ ada yang dikatakan sebagai traumatic rhabdomyolysis ya, di antaranya adalah rusaknya muskuloskeletal atau jaringan otot. Nah, ketika jaringan otot itu rusak, ada beberapa toksin, ada beberapa zat yang kemudian dilepas. Di antaranya adalah mioglobin, fosfat, potasium, asam laktat, dan asam urik ya. Nah, pada kondisi ini ya, contohnya mioglobin itu semacam molekul atau semacam protein yang mana partikelnya cukup besar ya. Ketika partikel mioglobin yang cukup besar itu kemudian dirilis ya, masuknya akan mengalir bersama dengan peredaran pembuluh darah. Ketika mengalir bersama dengan peredaran pembuluh darah, dia akan juga dialirkan ke ginjal ya. Bisa ke ginjal, bisa ke jantung itu sendiri ya. Kita gambarkan kalau ke ginjal. Nah, karena partikel mioglobin itu cukup besar, maka ketika dipaksa untuk melewati glomerulus ginjal, maka dia akan berpotensi untuk menyebabkan kerusakan pada glomerulus. Jadi jangan heran ketika pasien yang mengalami crash injury kita dapati pemeriksaan fungsi ginjal, misalkan bun dan kreatinin, ternyata didapatkan bun dan kreatininnya meningkat ya, padahal awalnya tidak ditemukan
riwayat dia mengalami kerusakan fungsi ginjal. Ya, itu mekanisme-mekanisme yang mungkin terjadi pada situasi crash injury, ya. Nah, kemudian kompartemen sindrom, ya. Jadi kompartemen sindrom itu adalah meningkatnya tekanan di antara ruang-ruang osteofasial, ya. Jadi yang disebabkan ya karena penurunan kapilari, ya, perfusi kapilari, di antaranya pada pasien-pasien tersebut ya mengalami peningkatan volume ya di antara ruang-ruang osteofasial. Kemudian pasiennya tersebut mengalami penurunan suplai atau penurunan perfusi di area osteofasial yang mengalami cedera, ya. Jadi, nah, ini gambaran ruang osteofasial. Jadi di dalam tulang itu ada rongga-rongga, yang mana rongga tersebut ya bisa dialiri oleh vaskular. Nah, ketika terjadi kompartemen sindrom, berarti di sana ada bendungan ya yang dilakukan di ruangan osteofasial sebelumnya. Nah, pada situasi akut ya ini sering terjadi pada pasien yang setelah fraktur, ya. Setelah fraktur kemudian dilakukan imobilisasi yang terlalu ketat, ya, akhirnya dia mengalami kompartemen sindrom, ya. Kemudian trauma jaringan lunak, lesi vaskuler, ya, kemudian penekanan pada ekstremitas karena kesedaran menurun, ya, atau pada pasien dengan luka bakar. Kemudian dalam situasi kronik ya sering terjadi akibat latihan yang berlebihan seperti pada atlet lari jarak jauh atau tentara, ya. Nah, penurunan ukuran volume bisa terjadi karena situasi pemasangan gips yang ketat, ya, atau pembalutan yang terlalu menekan, ya. Nah, gips tersebut atau pembalutan tersebut menghalangi pemekaran jaringan di bawahnya, ya. Jadi misalkan di kruris atau di tibia fibula, ya, tepat di bawah patella itu dilakukan pembalutan, ya, atau penekanan, ya. Nah, area di bawahnya yaitu kemungkinan akan mengalami kompartemen sindrom sangat besar, ya. Nah, otot akan menggelembung karena tertahan oleh gips, maka akan timbul sindrom kompartemen akut, ya. Tandanya ya untuk diagnosisnya ditemukan dari riwayat pembidayaan atau riwayat fraktur atau riwayat luka bakar, ya. Kemudian dari pemeriksaan klinis didapatkan 5 tanda, ya. Nyeri. Kemudian parestesi, ya, parestesi itu kelumpuhan, ya, kehilangan sensori. Kemudian pallor, ya, panas. Pulselessness, tidak ada nadi. Kemudian paralisis atau kelumpuhan. Nah, biasanya metode pemeriksaannya adalah dengan PMS, ya, dicari pulsasi, motorik, sensorik, ya. Kompartemen sindrom ini ya bisa diindikasi dari hasil pemeriksaan, ya, dari laboratoriumnya, ya, dari gambaran CPK, ya, atau urin mioglobinnya, ya. Jadi mioglobinnya yang sudah dirilis tadi ya dia akan dikeluarkan melalui ginjal dan kemudian bisa dilihat dari urinnya ada mioglobinnya atau tidak, ya. Nah, efek peningkatan tekanan intrakompartemen ini terhadap otot, ya, pada jaringan otot, ya, dia akan meningkatkan MAP-nya sehingga otot yang dapat mentoleransi ini bisa bertahan hanya dalam jangka waktu kurang dari 4 jam, ya. Tapi bila mana tekanannya tersebut meningkat lebih dari 25 sampai dengan 30 mm Hg, ya, maka kalau iskemiknya berlangsung dalam jangka waktu 6 jam maka hasilnya akan lebih buruk. Tapi kalau sudah lebih, ya, sedangkan kalau sudah lebih dari 8 jam, ya, maka kerusakan ototnya sudah bisa dipastikan irreversibel atau tidak bisa kembali ke bentuk semula. Ya, kemudian terhadap saraf, ya, jika iskemiknya 1 jam maka saraf masih bisa menghantarkan impuls, bisa berlangsung, tapi kalau berlangsung dalam jangka waktu 4 jam, ya, kerusakannya sifatnya reversibel, masih bisa kembali. Tapi kalau sudah lebih dari 8 jam kerusakannya irreversibel pada saraf tepi. Kemudian pada tulang, ya, pada sindrom kompartemen tulang efeknya terhadap tulang, ya, dapat menyebabkan non-union atau tidak bersatunya tulang pada yang mengalami fraktur, ya, akibat penurunan aliran darah pada tulang atau obliterasi pembuluh darah muskulodiafisial, ya. Jadi pada diafisis atau cincin pertumbuhan tersebut, ya, pembuluh darahnya tidak berkembang, tidak terjadi revaskularisasi, ya.
Kunci utama keberhasilan penanganan sindrom kompartemen akut terletak pada kecepatan penegakan diagnosis. Jadi semakin dini didapati tanda-tanda atau ditemukan tanda-tanda, maka keberhasilannya lebih tinggi ya. Nah, keterlambatan menegakkan diagnosis sindrom kompartemen ya, gejalanya dapat dikaburkan oleh lesi di bagian tubuh yang lain yang menyertai. Jadi merasa nyeri yang hebat, tapi kita berpikirnya nyeri tersebut disebabkan oleh adanya luka abrasi. Nah, itu yang mengaburkan ya. Gejala yang paling penting adanya ancaman awal sindrom kompartemen adalah nyeri yang berlebihan yang tidak sebanding dengan penampakan derajat luka. Jadi misalkan abrasinya hanya kurang lebih 2 cm, tapi pasiennya mengeluh nyeri hebat. Nah, itu adalah penanda awal. Ya, pemberian analgetik dengan dosis yang lebih sering pada pasien tersebut ya, pasien yang tidak mereda, hal ini diperparah dengan adanya gips atau pembebatan ya. Jadi berpikir bahasanya rasa nyerinya disebabkan karena pemasangan gips ya. Namun setelah gips atau beban dilepas, nyeri yang dirasakan pasien mereda hanya sebentar atau hanya berkurang sedikit ya. Jadi ketika dilepas kurangnya hanya sedikit. Kemudian pasien mengeluh mati rasa atau perih pada ekstremitas yang terluka ya. Tanda paling awal sindrom kompartemen akut adalah adanya pembengkakan yang teraba keras ya, nyeri pada penekanan dan kulit di atasnya mengkilat ya. Jadi seperti bengkak ya sampai dengan kulitnya mengkilat ya. Ya, kompartemen yang nyeri, bengkak dan keras disertai timbulnya nyeri pada peregangan jari ya secara pasif merupakan bukti awal adanya sindrom kompartemen ya. Kerusakan fungsi saraf dan otot yang irreversibel ya pada sindrom kompartemen akut tanpa adanya lesi vaskuler ya. Kemudian denyut nadi masih teraba, kapilari level pada jari biasanya normal dan nadi perifer teraba dengan mudah bahkan pada keadaan sindrom kompartemen akut yang jelas ya. Nah, pengukuran tekanan kompartemen ini ya, kompartemen absolut itu lebih dari 30 mm Hg. Nah, fasiotomi ya dilakukan fasiotomi ya atau dilakukan ya excross ya, dilakukan insisi silang ya. Itu bila tekanannya mencapai 45 mm Hg ya. Nah, tindakan-tindakan awal ya pada sindrom kompartemen ini bila ditemukan gejala impending syndrome kompartemen dengan melepas ikatan luar. Jadi kalau sudah dilakukan pemasangan gips ya, sudah ditemukan tanda-tanda awal dari sindrom kompartemen, gipsnya harus dilepas ya, termasuk paddingnya ya, dibelah ya. Jadi dilepas total ya, baru kemudian dievaluasi ulang ya. Jadi baik gips maupun pemasangan bidai ya atau pembidaian itu seharusnya satu jari telunjuk ya perawat atau penolong itu masih bisa masuk di sela-sela gips atau di bidai tersebut ya. Kemudian ekstremitas tidak boleh dinaikkan melebihi posisi jantung karena penurunan tekanan perfusi. Jadi kalau dinaikkan yang mengalami kompartemen tadi justru perfusinya akan turun ya. Nah, kalau perfusinya turun kemungkinan untuk terjadi iskemiknya semakin tinggi. Dan diberikan terapi oksigen untuk memaksimalkan saturasi oksigen ya. Nah, yang tadi untuk cross insisi ya, prinsip dasar fasiotomi adalah melakukan dekompresi. Jadi tekanan yang cukup tinggi tadi ketika dilakukan cross insisi maka tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan ya. Insisi kulit meliputi seluruh panjang kompartemen. Jadi kalau didapatkan penandanya ya panjangnya kira-kira 15 cm ya, cross insisinya dilakukan sepanjang tersebut ya. Tidak ada tempat bagi fasiotomi subkutaneus atau fasiotomi terbatas ya. Kemudian baru dilakukan perawatan luka fasiotomi. Ini biasanya awalnya ditutup ya, ditutup, tidak boleh tutupannya itu tidak bisa dievaluasi, tetap harus bisa dievaluasi atau istilahnya adalah second look ya. Jadi masih bisa dilihat ya. Ya, itu dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 48 jam karena kompartemen sindrom itu berkembangnya kurang lebih adalah 48 jam ya. Dan komplikasi ya bisa berupa deformitas, bisa berupa lesi atau bahkan iskemik yang irreversible tadi sehingga pada kondisi-kondisi tersebut harus dilakukan amputasi ya. Oke. Ya, total lebih dari 8 jam kerusakan serabut saraf irreversible dapat terjadi setelah iskemik 6 sampai dengan 12 jam ya pada tekanan intrakompartemen sebesar 30 sampai dengan 40 mm Hg ya. Itu cukup untuk materi ya, stimulus untuk diskusi kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.